Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 83. Sebuah kursi hitam berputar ke kanan dan ke kiri secara berulang kali, diikuti oleh gerakan tangan yang memegang pulpen seraya memutar-mutarnya dengan cepat. Inggit dengan mimik wajah yang penuh kegelisahan yang melakukan itu. Pikirannya tidak tenang sudah 1 bulan ini. Aku tidak kuat lagi memendamnya sendiri. Jerawat di wajahku bisa berkembang biak jika aku terus memendam perasaanku sendiri. Rasanya aku nyaris gila, ucapnya, menghentikan pergerakan tubuhnya. Kemudian berdiri, melepaskan jas putihnya, merapikan semua kertas yang berserakan. Sudah waktunya untuk pulang kerja, dan wanita berambut panjang tersebut memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Inggit sayang, Mama. Inggit menyalami sang. Kamu datangnya sama siapa sayang? Kenapa nggak bilang dulu ke Mama? Tahu begitu Mama akan masak banyak buat kamu. Ujar Anita menuntun putri menuju ke sofa. Inggit sendiri mah, Romi masih jadi Inggit sengaja kesini sendiri. Jawab Inggit pelan. Tak ada senyuman di wajah opal itu. Anita justru menangkap jika putrinya ini sedang dilanda rasa gelisah. Kenapa sayang? Apa kamu bertengkar dengan suamimu? Inggit menggeleng cepat, menanggapi jika ia dengan suaminya baik-baik saja. Apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada Mama? Anita mengelus rambut panjang Inggit, membalas ucapan anaknya dengan sangat lembut. Berharap dia bisa menjadi teman sekaligus ibu untuk Inggit, bisa berbagi apa yang dirasakannya. Inggit langsung memeluk Anita dengan erat. Cairan bening mengalir dari sudut matanya. Isakan kecil keluar dari bibir tipisnya. Anita sejenak diam, mengelus punggung putri agar wanita itu tenang. Inggit takut, ungkapnya dengan pelan. Anita pun hanya diam, memberikan ruang untuk Inggit mengungkapkan perasaannya, agar anaknya itu lebih tenang. Sudah 6 bulan Inggit menikah dengan Romi. Tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda jika Inggit hamil, Ma. Inggit takut, Ma. Tuturnya semakin mengeratkan pelukannya. Suara isakannya semakin jelas terdengar. Hingga Andre yang awalnya berada di kamar usai membersihkan diri langsung turun. Namun langkahnya terhenti saat istrinya memberikan kode agar pria itu tidak mendekat. Wanita butuh seorang wanita untuk mengeluarkan seluruh keluh kesahnya dan mencari solusinya. Dan sebagian anak menganggap jika seorang ibu adalah tempat yang tepat untuk itu. Ani melerai pelukan itu. Jari jemarinya merapikan rambut Inggit dan mengusap air mata yang jatuh di pipi anaknya. Apa yang kamu takutkan, sayang? 6 bulan itu masih wajar. Anggap saja kalian itu diberi waktu sama Tuhan untuk saling mengenal lebih dekat. Menghabiskan waktu berdua kemanapun. Sebelum nantinya kalian diberi rezeki seorang anak. Anita menanggapinya dengan sangat hati-hati, mencoba memberikan pengertian. Jujur saja, Ma, Inggit takut Romi kecewa. Karena Inggit belum hamil juga, sedangkan kandungan Kimi sudah besar, Ma. Inggit juga sudah melakukan pemeriksaan, tapi hasilnya semua baik kok. Inggit bingung, Ma. Anita tahu maksud dari perkataan putrinya, yang mengatakan jika dia lebih dulu menikah, tapi kenapa temannya itu yang justru hamil lebih dulu. Anita ikut merasa sedih melihat putrinya, tapi ia tidak bisa larut ke dalam kesedihan Inggit. Ia harus bisa membuat putrinya itu tenang dan selalu memikirkan hal yang baik. Inggit sayang, Anita meraih 2 tangan Inggit, lalu menggenggamnya. Rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Segala sesuatu yang terjadi semua atas kehendaknya. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan segalanya. Rezeki setiap orang berbeda, sayang. Yakinlah sama kehendaknya. Semua akan terjadi jika memang waktunya telah tiba, dan itu adalah waktu yang terbaik menurut Tuhan.
Yakinlah sayang, mungkin ini memang cara Tuhan untuk membuat kalian lebih bersabar dan belajar untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing. Inggit terdiam, membenarkan apa perkataan sang mama. Tapi tetap saja, ketakutan terasa menghantuinya. Terlebih lagi di zaman sekarang, masalah perselingkuhan menjadi penyebab nomor satu retaknya hubungan rumah tangga. Dan itu terjadi dengan berbagai faktor. Wanita itu tampak menunduk dengan perasaan yang masih sangat gelisah. Jantungnya pacu kencang seolah-olah. Inggit sayang, apa Romi menuntutmu tentang ini? Tidak mah, Romi sama sekali tidak pernah membicarakan tentang kehamilan. Meski Inggit tahu jika Romi sangat menginginkannya. Karena setiap berdua dengannya, Romi selalu mengelus perut Inggit. Itu semakin membuat Inggit semakin merasa bersalah, Ma. Inggit belum mampu membuat Romi bahagia. Inggit juga takut jika Romi meninggalkan Inggit karena hal ini, Ma. Inggit tidak mau, Ma. Inggit takut. Romi yang berada di meja kerjanya mengepalkan tangannya. Kedua matanya memerah mendengarkan sesuatu dari seberang sana. Ya, Romi mendengar semua apa yang dikatakan oleh Inggit kepada mamanya. Karena ayah mertuanya menghubunginya melalui via telepon saat Inggit sudah mulai menceritakan kepada Anita seluruh keluh kesahnya. Pantas saja beberapa minggu ini, Romi merasa ada yang berbeda dengan istrinya. Dia sering mendapati wanita itu melamun dan menyendiri. Entah itu di balkon kamar, dapur, atau di depan meja rias. Wanita itu bahkan terlihat tidak fokus. Dan akhirnya Romi mendapatkan jawabannya. Aku harus melakukan sesuatu. Burung besi terbang di atas langit, menembus awan putih, melewati pegunungan dan lautan yang tampak begitu indah dan mampu menyegarkan mata. Kita mau kemana sih sayang? Kenapa tiba-tiba aku diculik seperti ini? Inggit mengercutkan bibirnya kesal. Pasalnya sejak tadi ia bingung, karena Romi tiba-tiba menjemputnya di rumah sakit dan membawanya ke bandara, tanpa menjelaskan apapun. Pakaiannya bahkan sudah dikemas di dalam koper tanpa sepengetahuannya. Romi yang kini sudah bermanja di bahu istrinya menampilkan senyum tipis. Kita mau jalan-jalan sayang. Romi meraih tangan Inggit, menautkannya dengan tangannya. Jari-jarimu kecil sekali jika berdampingan dengan jari-jariku. Kayak jemari anak kecil. Pria itu cekikikan, menenggelamkan kepalanya di ceruk leher Inggit. Kegemarannya sudah sejak 1 bulan ini, bertengger di leher jenjang itu. Inggit memutar bola matanya jengah. Jangan mengalihkan pembicaraan. Ini sebenarnya kita mau kemana? Ucapnya sudah dengan nada yang jengkel. Jalan-jalan sayang. Iya jalan-jalan, tapi kemana? Dan kenapa mendadak begini? Kamu tidak akan membawaku pergi jauh terus membuangku kan? Kemudian kamu selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain. Inggit yang masih ingin melanjutkan ucapannya kini hanya bisa memakik tertahan saat Romi menggigit lengannya dengan gemas. Sakit tahu? Sungut Inggit tertahan. Takut mengganggu penumpang lainnya karena aksi tiba-tiba Romi yang sudah seperti vampir. Asal ngomong saja. Aku punya satu istri cerewet seperti saja sudah membuatku bahagia. Untuk apa mencari lagi? Ucap Romi tersenyum tanpa mengangkat kepalanya dari bahu Inggit. Dan hanya tangannya saja yang bermain di hidung mancung istrinya. Memencetnya berulang kali. Bertingkah seperti anak kecil yang menemukan mainan yang unik. Ini hidung tinggi banget ya. Kayak orang Arab aja kamu. Terserah. Tapi ingat, aku suka. Romi menjentikan jari telunjuknya ke hidung Inggit. Sepanjang perjalanan, pria itu tidak berhenti merecoki istrinya, meski wanita itu kesal. Romi sengaja membuat Inggit seolah-olah sibuk menghadapinya, agar wanita itu tidak lagi melamun dan diam, karena Romi tidak menyukai hal itu. Wah, indah sekali. Ucap Inggit girang saat sudah berada di sebuah villa yang langsung berhadapan dengan laut yang biru. Ia hanya perlu jalan beberapa langkah untuk mencelupkan kakinya di air asin tersebut.
Kamu suka sayang? Tanya Romi seraya memeluk Inggit dari belakang, menempelkan pipinya ke pipi Inggit. Suka banget. Terima kasih ya sudah membawaku ke sini. Di sini sangat indah. Inggit mengelus punggung tangan Romi lalu memberikan kecupan singkat di pipi Romi. Rona bahagia sangat jelas terpancar di wajah wanita itu. Apapun akan aku lakukan untuk membuatmu kembali ceria, sayang. Batin Romi. Kamu harus memberikanku hadiah untuk ini. Nanti malam. Bisiknya kemudian membuat ia menghadap mendapatkan tepukan di kelengannya. Sayang. Iya. Aku ingin selalu menghabiskan waktu berdua denganmu seperti ini. Aku ingin membawamu keliling dunia, pergi ke negara dimanapun yang kamu mau setiap kamu libur. Tutu Romi masih setia memeluk Inggit. Inggit terdiam sejenak. Apa kamu tidak menginginkan anggota baru keluarga kita? Tanya Inggit sangat pelan. Sebenarnya ia takut bertanya akan hal ini, tapi ia penasaran dengan apa yang dipikirkan oleh suaminya. Untuk saat ini, aku belum menginginkannya. Aku masih ingin menghabiskan waktu berdua denganmu seperti ini. Hanya kita berdua. Kenapa? Ya, karena kalau nanti kita punya baby, pasti dia akan mendominasimu. Aku akan terabaikan. Aku tidak mau itu. Jadi, untuk saat ini, aku lebih suka seperti ini. Aku masih bisa menguasaimu dengan bebas. Romi semakin mengeratkan pelukannya, mencium pipi Inggit dengan gemas berulang kali. Aku mencintaimu, sayang. Sampai kapanpun. Baik sehat maupun sakit. Mau kamu berkeriput sekalipun nantinya, aku akan selalu mencintaimu. Kau akan selalu menjadi satu-satunya pemilik hatiku, Inggit. Romi langsung menarik dagu Inggit, melebuhkan ciuman basah di bibir tipis itu. Terima kasih, Romi. Aku juga sangat mencintaimu. Batin Inggit. Ciuman yang perlahan lembut kini berubah sedikit bergairah saat Inggit mengalungkan kedua leher Romi, semakin memperdalam ciuman tersebut. Saling mengecap dengan penuh gairah, hingga pada akhirnya Romi menggendong Inggit dengan tatapan yang sangat mendamba, menuju ke dalam kamar yang telah dihias layaknya pasangan pengantin baru. Keduanya melakukan pergerakan sensual yang membuat keduanya melenggu dan menuntaskan hasrat yang sudah bergejolak, diiringi dengan suara ombak yang menjadi instrumen alami. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih, see you again.